Oke, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berikut adalah video pembelajaran pertama yang kami susun untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dari sangat-sangat dasar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kami ingin memberikan tips dan trik bagaimana menjawab soal bahasa Inggris tanpa menerjemahkan semua kata-kata dalam soal. Selanjutnya, dengan memahami tips dan trik ini, maka teman-teman itu akan mampu mengerjakan soal kurang dari 10 detik. Oke, langsung saja ya. Jadi, video pembelajaran pertama kita, materi pertama kita itu adalah tentang to be. Teman-teman tahu nggak to be itu bagaimana? To be ini itu sudah dipelajari ketika teman-teman belajar di SD, SMP, atau SMA ya. Tapi kita review kembali supaya lebih jelas. Nah, to be ini secara sederhananya itu dia dibagi menjadi dua. Ada to be present dan ada to be past. Nah, to be present ini itu maksudnya adalah kalimat yang digunakan pada masa sekarang. Sedangkan to be past itu adalah kalimat yang digunakan pada masa lampau. Ciri-ciri dari kalimat yang menunjukkan masa sekarang ini itu kadang dalam kalimatnya menggunakan misalnya kata now dan seterusnya, atau kadang juga kalimat itu tidak menggunakan keterangan waktu sama sekali. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan sebuah soal, kemudian di dalam soal itu tidak ada keterangan waktu, maka langsung simpulkan bahwa kalimat itu adalah masa sekarang. Oke, sampai sini paham ya? Terus bagaimana dengan masa lampau? Kalimat yang menunjukkan masa lampau itu biasa diikuti oleh keterangan waktu, misalnya yesterday, atau menggunakan kata-kata yang lain, misalnya menggunakan kata last week atau last year. Atau bisa juga dia menggunakan misalnya kalimat misalnya 5 years ago. Oke, jadi kata-kata ini yang akan menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa soal itu adalah soal masa lampau. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, to be yang digunakan pada masa sekarang itu ada 3, ada to be am, ada is, dan ada are. Masing-masing dari to be ini itu memiliki pasangan subjeknya masing-masing. Contoh misalnya I ini pasangannya adalah am. I ini tidak boleh berpasangan dengan is atau dipasangkan dengan are, itu tidak boleh ya. Kemudian lanjut she, he, it, atau teacher, maka semuanya ini berpasangan dengan is. Kita ke sini dulu ya. Kita ke sini. She ini adalah kata ganti perempuan ya. Misalnya nama dalam soal itu adalah Ani. Ani itu bisa diganti jadi kata she. Kalau he itu bisa diganti kata gantinya misalnya kata dari pria atau laki-laki, maka diganti jadi kata he. Kalau it itu untuk menggantikan benda, kemudian bendanya itu berjumlah 1 buah, maka pasangannya adalah is. Teacher, gurunya juga itu cuma 1 orang, maka guru itu berpasangan dengan is. Nah, selanjutnya are berpasangan dengan subjek you, they, we, dan teachers. Nah, sekarang perhatikan teachers yang ada di sini dengan yang ada di atas, perhatikan bedanya. Teacher yang ada di atas ini dia bentuknya sederhana, sedangkan yang di bawah teachernya ada penambahan s. Penambahan s ini maksudnya bahwa teacher ini itu dia lebih dari 1 orang. Kalau dia lebih dari 1 orang, maka teachersnya ini harus menggunakan are. Begitupun misalnya ketika dia menggunakan benda mati, misalnya menggunakan book. Nah, perhatikan bedanya ya, book yang di atas dengan book yang di bawah. Nah, jika buku cuma 1 buah, maka menggunakan is. Tapi ketika books lebih dari 1 buah, maka menggunakan are. Oke.
begini ya untuk to be present. Selanjutnya kita pindah ke to be past. To be past itu ada dua, ada was dan ada were. Was itu sama, was dan were ini sama halnya dengan to be present, memiliki pasangan subjeknya masing-masing. Was itu berpasangan dengan I, she, he, it, dan teacher. Misalnya teachernya cuma satu orang atau bukunya cuma satu buah, maka berpasangan dengan was. Kesimpulannya kalau ini adalah subjek tunggal, maka kita pakai was ya. Kemudian selanjutnya you, they, we, teachers. Teachernya menggunakan s atau lebih dari satu maka menggunakan were. Kalau misalnya dia benda mati, maka contohnya misalnya books, dia punya s, maka bukunya lebih dari satu maka harus pakai were. Oke, jadi konsep ini yang harus teman-teman pahami agar bisa menjawab soal to be berikutnya. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa save ya. Teman-teman bisa save ini, bisa foto, bisa screenshot untuk kita jadikan catatan untuk menjawab soal latihan berikut ini. Oke, ini soal pertama ya. Soal pertama, kita mulai soal pertama. Soal pertama, caranya perhatikan baik-baik. Nah, analisa dari kata pertama sampai kata terakhir. Apakah di kalimat ini ada menunjukkan keterangan waktu? Tidak ada ya. Nah, jika dalam satu soal tidak ada keterangan waktu yang dituliskan, maka teman-teman langsung simpulkan bahwa soal ini adalah soal present ya. Nah, to be present yang kita gunakan, ingat baik-baik, ada 3, ada am, ada is, dan ada are. Setiap to be ini memiliki pasangan subjeknya masing-masing. Sekarang kita kembali ke soal, perhatikan. Subjeknya ini adalah the cat. The cat ini tentukan ini subjek tunggal atau subjek jamak. Subjek tunggal ya. The cat ini bisa diganti jadi kata it. It ini berpasangan dengan is, maka jawabannya adalah Charlie. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 ya. Ini dia nomor 2. Caranya sama dengan yang tadi, analisa dari kata pertama ya, dari kata pertama sampai kata terakhir apakah ada keterangan waktu. Nah, di sini ada keterangan waktu yesterday ya, yesterday. Yesterday ini artinya apa? Kemarin ya. Maka to be yang digunakan itu harus to be past. To be past ada berapa? Ada 2. Ada was dan ada were. Nah, jadi to be am, to be are, to be is kita eliminasi, kita hapuskan, maka sisa D dan E. Selanjutnya kita tentukan subjeknya. Subjeknya ini adalah subjek tunggal kan? The cat. The cat ini bisa diganti jadi kata it. It itu berpasangan dengan kata was. Maka jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3 ya. Kita ke nomor 3. Oke. Nah, caranya sama, selalu caranya sama, konsepnya sama ya. Tentukan dari kata pertama sampai kata terakhir apakah ada keterangan waktu. Tidak ada ya. Maka maka kalimat ini adalah kalimat masa sekarang. Kalimat masa sekarang atau present. Maka to be yang digunakan itu adalah to be am, to be are, dan to be is. Maka kita bisa hapus kata was-nya dan kata were-nya. Selanjutnya tentukan subjeknya. Subjeknya ini adalah kata the children. Kita tentukan children ini tunggal atau jamak. Ada yang tahu? Oke, kita jelaskan dulu ya.
children ini artinya adalah anak-anak. Nah, dia sifatnya jumlahnya itu lebih dari satu. Nah, maka ini adalah subjek jamak, ya, subjek jamak. Bagaimana bentuk tunggalnya? Bentuk tunggalnya ini adalah child, child, ya. Nah, ini cuma satu anak. Maka children ini jika dia dipasangkan dengan to be masa sekarang, maka to be-nya itu harus menggunakan are. Kalau misalnya to be-nya adalah to be lampau, maka harus menggunakan were. Bagaimana dengan child? Child ini ketika dia menggunakan to be present, maka harus menggunakan is. Kalau dia menggunakan to be lampau, maka harus menggunakan was. Kembali ke soal, karena soal ini adalah soal masa sekarang, maka children ini berpasangan dengan to be are. Ingat, ini cuma berpasangan dengan I. Is itu untuk subjek tunggal. Oke, bisa paham ya? Selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Kita ke nomor 4. Nomor 4. Oke, caranya sama ya. Caranya sama dengan yang tadi. Teman-teman silakan perhatikan soalnya, kemudian analisa apakah ada keterangan waktu. Oke, di kata pertamanya langsung menunjukkan keterangan waktu yesterday. Yesterday ini tadi masih ingat ya, yesterday ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa kalimat ini adalah masa lampau past. Kemudian kita hapus M-nya, R-nya, is-nya. Kenapa? Karena semua ini adalah to be present, ya kan? Maka sisa was dan were. Kemudian selanjutnya subjeknya itu adalah subjek children, maka subjek children itu berpasangan dengan to be were. Maka jawabannya adalah error. Oke, paham ya? Sekarang kita pindah ke nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, kira-kira soalnya bagaimana? Triknya sama dengan yang tadi. Teman-teman perhatikan kata pertama sampai kata terakhir. Apakah ada kata yang menunjukkan keterangan waktu? Tidak ada ya. Maka kalimat ini adalah kalimat masa sekarang present. Maka kita hapus to be lampau. Was kita hapus, were kita hapus, sisa is dan are. M juga kita hapus. Kenapa? Karena M itu cuma berpasangan dengan kata I. Sekarang kita tentukan subjeknya. Subjeknya ini adalah the dog. The dog itu kira-kira dia tunggal atau jamak? Tunggal ya. Maka jawabannya itu adalah is. Oke, bentuk jamak dari kata the dog ingat nggak? Kira-kira apa? Nah, tinggal tambahkan kata s, dogs. Nah, maka dogs ini berpasangan dengan are. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6 ya. Kita ke nomor 6. Oke, kira-kira soalnya jawabannya apa? Ada yang bisa langsung jawab? Oke, kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan tentukan dari kata pertama sampai kata terakhir. Oke, apakah ini masa lalu atau masa sekarang? Oke, karena tidak ada keterangan waktu, maka kalimat ini adalah masa sekarang. To be yang digunakan adalah to be, am, is, dan are. Kemudian kita hapus was-nya, kita hapus were-nya. Oke, kita simpan am, are, dan is-nya. Kemudian tentukan subjeknya, subjek tunggal atau subjek jamak. Di sini dia menggunakan kata the book, maka jawabannya adalah is. Oke, lanjut lagi. Kita ke nomor 7. Oke, kita jawab. Langsung ya, langsung. The students bla 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 in the class, tidak ada keterangan waktu.
maka kita simpulkan bahwa ini adalah present. Maka lanjut, kita hapus kata was-nya, kita hapus kata were-nya, tentukan. Kemudian selanjutnya kita perhatikan subjeknya. Subjeknya ini menggunakan kata the student. Kemudian the student ini diakhiri dengan huruf S yang menandakan bahwa subjek ini adalah subjek jamak. Maka ketika dia menggunakan subjek jamak pada masa sekarang, maka to be yang harus digunakan itu adalah are. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, kita mulai percepat ya, kita mulai percepat. Oke, kita hapus. Kemudian kita pindah ke soal nomor 8 ya, soal nomor 8. Lanjut, soal nomor 8 kita percepat ya, kita percepat teman-teman. Oke, kita pilih I bla 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 going to the store. Oke, tidak ada keterangan waktu, maka ini adalah masa sekarang ya. Ini adalah masa sekarang, present. Kemudian kita hapus kata was-nya, kita hapus kata were-nya. Kemudian perhatikan subjeknya. Subjeknya adalah menggunakan kata I. I selalu berpasangan dengan to be, am. Maka jawabannya adalah alpha. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9 ya. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Oke. Soal nomor 9 ini lumayan panjang soalnya. Tapi meskipun soalnya panjang, triknya tetap sama. Perhatikan. The cats bla 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 on the table yesterday. Kemudian kalimat kedua, but they bla 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 not there now. Jika teman-teman menemukan soal yang panjang seperti ini, maka kita pisahkan. Kita selesaikan dulu kalimat pertama, kemudian menuju soal kedua. Setelah kita pisahkan, tentukan kalimat pertama ini masa sekarang atau masa lampau. Oke, betul, karena di sini ada kata yesterday, berarti kalimat ini adalah masa lampau. Maka to be yang digunakan itu adalah to be was atau to be were. Oke, kemudian kita hapus kalimat yang tidak bisa jadi jawaban. A, B, C, tersisa D dan E. Selanjutnya tentukan subjeknya. Subjeknya itu menggunakan kata the cat. Kemudian di the cat ini diakhiri dengan huruf S. Huruf S ini menunjukkan bahwa subjek ini adalah subjek jamak. Subjek jamak harus menggunakan were. Maka kita hapus kata was. Maka jawabannya adalah error. Nah, karena kita sudah mendapatkan atau menemukan jawabannya, maka teman-teman bisa menghiraukan atau meninggalkan soal kedua untuk menghemat waktu ya, menghemat waktu. Kenapa kita singgung menghemat waktu? Karena teman-teman harus menggunakan waktu seefisien mungkin pada saat mengerjakan soal ya, mengerjakan soal. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 10 ya, soal nomor 10. Soal nomor 10. Kira-kira jawabannya bagaimana? My sister bla 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 also a student there and she bla 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 studying medicine. Dari kata pertama sampai kata terakhir ini tidak ada keterangan waktu ya. Maka kalimat ini adalah kalimat present ya. Kalimat ini adalah kalimat present atau masa sekarang. Kemudian tentukan subjeknya, atau kita hapus dulu kalimat yang tidak bisa, kata was, kata were. Kemudian am juga bisa kita hapus karena kenapa? Am ini hanya berpasangan dengan I. Sekarang perhatikan, maka tersisa Bravo dan Charlie. Selanjutnya subjeknya itu adalah my sister. My sister ini kira-kira subjek tunggal atau subjek jamak? Subjek tunggal ya, subjek tunggal. Subjek jamaknya bagaimana? Kayak tadi, sisternya harus ditambahkan S untuk berubah menjadi jamak. Karena di soalnya itu tidak menggunakan S, maka jawabannya itu adalah Charlie. Kemudian selanjutnya soal terakhir ya, soal terakhir.
adalah teman-teman, kami minta tolong untuk like dan follow ya, dan subscribe jika video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman. Silakan follow, karena follow dan like dan subscribe itu gratis untuk mendapatkan update selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.